Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada dalam suasana politik. Saya akhir-akhir ini suka sekali memulai khutbah saya dengan isu-isu politik dan suasana yang terjadi, karena politik ini sudah sama seperti film porno. Nah, ini laki-laki senyum semua, karena kalau di mana ada film porno semua orang tertuju di situ mau memperhatikan. Ya, saya memancing kita semua dengan ini. Bukan berarti saya hobi film porno, tidak. Biasanya secara psikologis, kata para ahli begitu, politik itu identik dengan film porno. Semua orang akan terjun dan berminat di dalamnya. Ya, Pak Guru? Ya, itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak saudara-saudara kita yang maju untuk menjadi caleg. Mereka baru saja mendaftarkan diri dari partai mereka masing-masing, tetapi belum ada penetapan KPU, karena sekarang ada pada masa-masa perubahan. Bisa tersingkir, bisa berubah nomor urut, bisa saja proporsional tertutup terjadi. Karena itu sementara digodok di MK. Kalau sudah sampai ke situ, Allahu a'lam, kembali pada partai politik. Segala sesuatunya belum mungkin, belum pasti, tapi kita sudah rame-rame membuli saudara-saudara kita ini. Ada yang bilang, oh sekarang kaca auto mulai turun, bahkan bongkar ini kaca, tidak pakai kaca lagi, mau abu-abu sudah. Ada yang bilang kemarin belum singgah rumah ini hari, ayam belum berkokok sudah di rumah. Macam-macam lah. Ada yang bilang berhenti sudah karena ingkar janji. Berbagai intimidasi, baik itu lewat kehidupan kita dalam realitas hubungan kita maupun itu lewat media sosial, itu diberikan kepada saudara-saudara kekasih kita yang mereka mau mewakili kita untuk berjuang. Tetapi belum apa-apa, kita sudah mulai membuli mereka, dalam tanda petik mencaci maki mereka. Kita mulai menganggap bahwa segala sesuatu lah yang saya kira sementara ini beredar. Saya sarankan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau memang tidak mau, diam-diam saja. Tidak perlu berkata seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah Yesus marah dan mencaci maki serta membuli 9 orang kusta yang tidak kembali? Kalau tidak sempat baca, yang saya baca tadi, dengar apa ada perkataan Yesus marah situ, ada Bapak Ibu? Ada? Halo, ada? Berarti tadi tidak perhatian. Perhatian pada kata pertama saja, film porno, pasti hafal. Tidak ada toh? Ya jawab saja, kalau tidak ada jangan takut. Jadi tidak ada kemarahan yang dilontarkan oleh Yesus kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. 9 orang. Setelah Yesus menyembuhkan mereka dari sakit kusta. Sakit kusta ini Bapak Ibu di kalangan orang Yahudi saat itu, yang menderita kusta itu tidak saja menderita secara fisik, tapi juga secara psikis. Karena kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Karena kusta tidak disembuhkan. Hanya kemajuan medis saat ini toh kusta bisa disembuhkan. Kalau tidak salah kusta itu harus minum obat proyek 1 tahun ya. Ya Ibu dokter. Ya. Jawab ini, jawab Pak Perawat. Ya? Ya, berarti saya tidak salah sampai informasi. Jadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal ini medis kedokteran, maka adalah temuan-temuan baru bahwa penyakit kusta itu bisa disembuhkan. Tapi pada zaman itu tidak bisa disembuhkan. Apalagi ini penyakit yang menular, ya toh? Kalau habis duduk di tempat orang kusta, habis itu duduk lagi ya kita kena kusta. Kalau tidak salah, semoga tidak salah itu.
Tidak? Salah. Pak perawat, salah. Ragu-ragu. Baiklah, pokoknya kita aminkan itu salah. Itu benar. Jadi dianggap sebagai kutukan. Jadi sekali lagi, orang yang penyakit kusta tidak saja menderita secara fisik, tetapi juga secara psikis. Mereka dijauhi, mereka dibenci, mereka dianggap sebagai pendosa, sehingga Allah mengutuk mereka dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu. Jadi ada penderitaan yang bertubi-tubi yang dialami oleh orang yang berpenyakit kusta. Dan ternyata satu-satunya yang menyembuhkan hanya Yesus, karena kebetulan dia lewat, mereka berteriak. Dan Yesus katakan, pulang, kasih tahu itu para imam itu. Dan ternyata di tengah perjalanan mereka sembuh. Jadi Yesus menyembuhkan mereka tidak di depannya, tapi dia suruh pulang. Tidak tahu apa maksud Tuhan Yesus, tapi dia suruh pergi menghadap itu para imam itu yang bermusuhan dengan Yesus dan yang mau menjebak Yesus. Dan terakhir ternyata mereka sembuh dalam perjalanan sesuai dengan kesaksian Alkitab. Dan mereka ke-10 orang ini sadar bahwa mereka sembuh. Tetapi hanya satu yang kembali. Hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus. Karena ia tidak saja disembuhkan dari penyakit fisik, tetapi ia pasti bisa diterima oleh keluarga. Ia akan diterima kembali oleh masyarakat sekitarnya, oleh tetangganya. Jadi Yesus menyembuhkan fisiknya, tetapi sekaligus hubungan sosial, hubungan kekerabatan itu dipulihkan kembali. Karena itu Yesus bertanya, di mana kayak 9 orang? Kenapa hanya satu yang kembali? Bukankah semuanya sudah sembuh? Kenapa hanya satu orang yang kembali? Kenapa hanya satu orang yang sadar bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan mereka? Dan anehnya lagi, orang itu adalah orang yang dalam konsep orang Yahudi, orang yang tidak masuk dalam karya keselamatan Allah, karena dia adalah orang Samaria, bukan orang Yahudi. Karena itu Yesus berkata tadi, kenapa orang asing ini yang kembali? Karena sekali lagi, karena dalam pemahaman orang Yahudi, selain orang Yahudi, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Karena itu ia berkata, kenapa orang Samaria ini saja yang kembali? Orang yang telah dianggap dikutuk oleh Allah, orang yang dianggap bahwa tidak masuk dalam karya penyelamatan Allah, tapi toh dia yang kembali. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, juga menjadi sebuah pesan daripada Yesus, bahwa karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus tidak saja untuk segelintir orang, tetapi untuk semua orang yang hidup di dalam dunia ini. Karya penebusan yang dilakukan oleh Kristus, dikerjakan oleh Kristus di kayu salib, tidak saja untuk segelintir atau sekelompok orang, tetapi menjangkau semua orang yang hidup di bawah kolong langit ini. Dan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ingat kembali kata Yesus, bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Salah satu kehendak Bapa yang mau dibuktikan di dalam pembacaan ini adalah sujud syukur. Jadi siapa yang tidak tahu bersyukur, itu berarti orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Siapa yang tidak bersujud syukur, menaikkan ungkapan syukurnya,
berarti ia melawan ajaran Kristus. Jadi ingat itu. Jadi kalau dapat beli motor ya syukur, undang kita makan. Kalau naik pangkat, potong babi, undang kita makan. Tidak sebatas itu maksudnya. Sebentar saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata Yesus kepada orang itu, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini kita lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudara. Yesus melakukan 3 keajaiban pada satu orang ini. Dia disembuhkan dari penyakit kusta secara fisik. Dia disembuhkan dari tekanan psikis. Hubungan sosial, hubungan kekerabatan kembali diperbaiki. Dan dia menjadi orang yang diselamatkan. 3 hal terjadi pada orang kusta yang disembuhkan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini saya mau mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat konsep ungkapan syukur yang mau dipamerkan, mau dipaparkan oleh Yesus lewat pembacaan ini. Konsep ungkapan syukur. Ulang tahun, goyang-goyang, pesan 1 jumbo, itu bukan konsep ungkapan syukur dalam Allah. Itu konsep ungkapan syukur iblis. Tanpa sadar, bukan iblis yang kasih itu usia, Tuhan yang kasih. Tapi mereka lebih sujud terhadap iblis. Kirim uang 10.000 ke gereja, minta doa, padahal tidak masuk gereja. Itu salah, bukan juga soal uang. Sekarang PJ 1 jumbo itu 500.000. Giliran persembahan 10.000, tolong saya didoakan. Itu bukan konsep ungkapan syukur. Dapat hal-hal baik, potong kerbau, potong babi, potong gajah. Sayang di sini tidak banyak gajah, hanya gadingnya saja, belalainya saja yang banyak kayaknya. Kalau gajahnya tidak ada. Jadi apakah itu? Tidak. Itu bukan konsep syukur yang mau disampaikan oleh Yesus lewat pembacaan ini. Konsep syukur apa Bapak Ibu saudara-saudara? Konsep syukur yang bagaimana? Yang sesungguhnya sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Konsep syukur yaitu datang dan bersujud kepada Allah. Datang dan menyatakan terima kasih kepada Allah. Dalam rasa ungkapan syukur seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada hal secara simbolis yang mau disampaikan oleh Allah. Bahwa dalam ungkapan syukur seperti itu berarti ada pengakuan terhadap otoritas Allah terhadap kehidupan kita. Pengakuan terhadap otoritas Allah, kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah terhadap kehidupan kita. Itu makna kita ucap syukur. Kita datang kepada Tuhan, berterima kasih, berarti kita akui ini karena pekerjaan Tuhan, ini karena kasih Tuhan, ini karena kemahakuasaan Tuhan. Jadi kita mengucap syukur. Di mana itu kita lakukan? Di mana saja. Mau di rumah, mau di jalan ketika tabrakan kita tidak mati, terima kasih Tuhan. Itu ungkapan syukur. Sementara mandi-mandi kali mau tenggelam, tidak jadi tenggelam, bangun, terima kasih Tuhan. Itu ungkapan syukur. Ungkapan syukur secara pribadi dengan Tuhan. Pengakuan terhadap otoritas dan kemahakuasaan Allah yang sudah menyelamatkan kita. Datang kepada Tuhan. Konsep ungkapan syukur yang berikut,
datang kepada Tuhan. Di mana Tuhan ada? Di mana saja Tuhan ada. Tetapi secara simbolis ya, dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan, panggilan Tuhan itu ada pada hari Minggu. Kuduskanlah hari Sabat. Jadi kita mengucap syukur datang ke gereja pada hari Minggu adalah sebagai wujud ungkapan syukur kita juga. 6 hari Tuhan sudah tolong kita. Kita datang ke gereja. Di gereja itu ada 2 hal terjadi. Kita mendengarkan Tuhan dan Tuhan mendengarkan kita. Kita mendengarkan Tuhan lewat khutbah, lewat perenungan. Dan Tuhan mendengarkan kita lewat pujian dan lewat doa. Jadi kalau menyanyi di gereja, menyanyi baik-baik supaya Tuhan punya telinga tidak sakit juga. Jangan mau pergi gereja angkat gitar gampang, kita sudah biasa itu. Ini jendela saya Tuhan tidak buka. Apa? Jangankan jendela, ventilasi saya tutup ini. Sakit telinga ini. Jadi jangan sembarang juga menyanyi. Menyanyi latihan betul-betul, harus menyanyi. Jangan kiri kanan seperti orang gerak jalan. Ingat, saat kita menyanyi itu Tuhan sedang mendengarkan kita. Saat kita berdoa itu Tuhan sedang mendengarkan kita. Jadi jangan sementara syafaat masuk keluar pergi WC. Saya sudah omong sama jemaat Karita, kalau Anda kincing setiap saat pakai pampers. Saya sudah omong ulang-ulang. Sekarang kan ada tahu di iklan-iklan itu pampers untuk orang dewasa. Jangan malu-malu, tidak ada yang buka periksa juga. Pakai saja dari rumah supaya aman. Tuhan sedang mendengarkan kita, kita lalu lalang. Kan rugi ini. Yang rugi siapa? Ya diri sendiri. Bukan Tuhan yang rugi. Jadi saat kita semua diajak berdoa, kita sedang meminta Tuhan, Tuhan dengar saya. Saat kita menyanyi, kita sedang meminta Tuhan dengar saya. Itulah yang terjadi ketika kita sementara bersekutu. Jangan mau hanya Tuhan saja yang mendengarkan kita dan kita tidak mau mendengarkan Tuhan. Saat kita mau isi lagu ya kita ada di dalam gereja. Saat mau khotbah keluar. Itu ego dia bernama. Jadi harus total. Sekali lagi, itulah konsep ungkapan syukur yang mau diajarkan kepada kita pada malam hari ini. Baru kita tanya, apa salah ini malam? Kita duduk sama-sama, kita bilang ungkapan syukur, tidak salah. Ini ungkapan syukur bersama. Lebih sering, lebih bagus lagi. Hal-hal seperti ini. Kemarin banyak yang lulus ini, saya ada tunggu undangan dari orang-orang tua untuk kita datang bersyukur. Tapi sampai hari ini saya tanya tadi di pastori belum ada bilang. Semoga besok, lusa dan seterusnya sudah ada. Karena semakin banyak bersyukur, itu berarti semakin mengakui otoritas Allah dalam kehidupan kita. Jadi tidak salah kita ungkapan syukur seperti ini. Selain kita bersama-sama diajak bersyukur kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih keluarga. Tadi sudah sampaikan oleh MC, oleh yang mewakili keluarga, terima kasih kepada kita yang sudah mendoakan. Saya ragu juga ada yang doakan atau tidak, tapi anggaplah semua satu orang doa sudah semua toh. Dan kalau doa di gereja di syafaat itu berarti kita semua doa, kecuali yang masuk keluar saat syafaat dia tidak berdoa di malam waktu itu. Tapi sekali lagi kita semua diajak bersama-sama untuk bersyukur dalam kebersamaan. Dan juga ungkapan terima kasih kepada keluarga, kepada kita semua atas segala dukungan. Ketika kita dengar Bapak Andre sakit, kita bilang kasihan, itu doa. Ketika kita dengar dia sudah parah-parah sakitnya, kita bilang kasihan. Itu rasa empati yang mendalam, dan itu adalah sebuah doa. Doa yang mungkin kita tidak sadari, tetapi sangat luar biasa kuasanya didengarkan oleh Allah. Jadi jangan alergi untuk berdoa. Untuk siapa saja, termasuk untuk caleg, tidak boleh. Harus berdoa supaya Tuhan dengar. Ya, Tuhan berkehendak jadi.
Tuhan berkehendak tidak jadi, itu jangan lihat saja kalau jadi kehendak Tuhan tidak jadi, tidak. Kita harus doakan untuk penguatan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, termasuk pada momentum-momentum kehidupan kebersamaan kita saat ini, sehingga tidak ada yang harus saling menjatuhkan, saling mensulimi dan segala sesuatu yang seperti saya katakan. Jadi malam hari ini sekali lagi dua aspek terjadi. Kita bersyukur bersama-sama sebagai saudara bersaudara kepada Tuhan, pengakuan terhadap otoritas Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, dan juga berterima kasih kepada keluarga. Jadi seimbang. Jadi sebentar kita makannya daging, kita juga kasih persembahannya seperti harga babi, itu seimbang. Jangan sampai tidak seimbang. Harga babi lebih besar, persembahan kita kecil antar. Tolong berhenti, sudah bawa itu koin-koin. Yang kesal tadi saya pergi beli ya, apa di toko mana ada tulisan tidak terima koin, oh di apa tempe tahu sana tidak terima koin. Itu gereja saya yang masih percaya diri terima koin ini. Ini orang-orang yang jual di pasar saya sudah tolak ini koin-koin. Intermezzo ya, tapi benar juga itu harus diterima ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini malam hari ini secara kebersamaan kita diajak untuk mengakui otoritas Allah. Walaupun kita sadari bahwa jauh sebelum malam hari ini Bapak Andre bersama adik Andre, bersama istri, bersama Mama Andre sudah menaikkan ungkapan syukur itu kepada Tuhan. Tapi hari ini kita diajak lagi dalam sebuah kebersamaan. Jadi kalau sudah sembuh Bapak Andre, ingat bersyukur terus. Bersyukur terus artinya datang ke hadirat Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Seperti tadi konsep ibadah yang saya sampaikan. Jangan sudah sembuh mulai kepala batu. Kadang banyak orang Kristen begini. Waktu belum berhasil ayo kuat, rajin masuk di gereja. Begitu sudah jadi, lupa jalan ke gereja. Belum jadi P3K, mati mampus berdoa, masuk ke gereja. Giliran sudah ada SK P3K, lupa sudah jalan ke gereja. Dulu bukan hanya hari Minggu ke gereja, mau tiap hari. Begitu. Belum jadi kepala, ini bab desa satu orang saja. Belum jadi bab desa atau camat atau apapun juga kepala sekolah. Mati mampus. Begitu sudah jadi, lupa jalan ke rumah Tuhan. Itu tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita semua. Teristimewa malam hari ini Bapak Andre, Mama Andre bersama Adi Andre dan Adi Angel tadi. Rumah tangga ini sudah dibawa di hadapan Tuhan, sudah dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Tetapkanlah meterai itu. Rumah tangga ini sudah dikuduskan, terus kuduskanlah rumah tangga itu dengan cara seperti yang sudah disampaikan tadi, supaya Tuhan jangan bertanya di mana itu orang-orang dulu waktu belum jadian ini lantai lubang untuk berdoa. Tuhan, kalau dia jodoh saya dekatkan, kalau bukan jodoh saya paksa dia supaya dekat. Sudah dipaksa itu. Jadi ingat selalu itu, karena kita yakin dan percaya bahwa setiap orang yang tahu bersyukur adalah orang yang diperhatikan secara khusus oleh Allah. Anak yang tahu berterima kasih adalah anak yang akan diberi perhatian khusus oleh orang tua. Karena itu Tuhan juga seperti itu. Umat anak Tuhan yang tahu bersyukur kepadanya pasti akan mendapat perhatian khusus. Saya bukan mau menyebarkan teologi kemakmuran harus seperti ini supaya jadi, tidak. Tapi ini pengalaman iman. Apalagi nanti kalau sudah punya anak. Sudah punya anak? Belum? Kenapa? Jangan pakai lama. Nikah itu salah satu tujuannya punya anak. Jadi jangan pakai lama-lama. Bapak dulu begitu, tidak lama. Jadi kamu Bapak belum pensiun, Adi Andre sudah bisa jadi sekolah tinggi. Kita berdoa supaya cepat jangan lama. Salah satu orang nikah itu supaya punya anak begitu.
singkirkan bantal sebagai misal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu entah konsep banyak anak banyak rezeki itu mau diterapkan atau tidak, terserah Adi Andre bersama dengan Adi Angel. Tapi biasanya betul juga, banyak anak banyak rezeki, karena setiap anak dengan berkatnya masing-masing. Karena tidak ada anak yang tidak membawa berkat. Yang sudah punya anak tahu ini pasti. Tapi jangan kebablasan juga. Dan ingatlah Adi Andre bersama Adi Angel, setiap kalian sudah membawa berkat masing-masing ke dalam rumah tangga. Jadi orang bilang kerja dulu baru kawin. Tidak. Masalah berkat itu masalah Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tidak kerja-kerja? Tidak akan kawin-kawin sudah ini. Kawin saja, kerja itu datang dengan sendiri. Tapi maksudnya kalau sudah usia 40 begitu, harus cepat-cepat sudah nikah. Kalau tunggu kerja-kerja tidak kerja, berarti nikah duluan, balik gitu, balik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sekali lagi kita kembali pada firman Tuhan, bahwa ingatlah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu ada karena otoritas Allah. Tidak ada sakit yang berasal dari si iblis, karena iblis tidak memiliki otoritas, dan tidak ada kesembuhan yang tidak datang dari iblis, karena iblis tidak memiliki otoritas. Demikian juga jodoh tidak ada di tangan iblis, jodoh tidak ada di tangan dukun. Atau ada di sini yang kemarin jadian karena dukun? Tidak ada. Walaupun saat ini ada yang jadian karena media sosial, modal HP saja, pakai kamera 360. Lihat pertama neon, begitu lihat berikut kepetang. Waktu tanya kenapa begini, PLN mati. Walaupun itu, entah apapun caranya, jodoh itu otoritas Allah. Karena itu, bawa kehidupan rumah tangga ini, jaga kehidupan rumah tangga ini selalu di hadapan hadirat Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.